Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 105 yang beranggotakan saya sendiri Dimartin Aditya dengan NPM 21009 dan partner saya Muhammad Febri Sugianto dengan NPM 21120 praktikan praktikum Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil praktikum modul 3 yaitu PHP dan database. Yang pertama yaitu PHP, Hypertext Preprocessor. PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis website. PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Lertoft, seorang pengembang software dan anggota tim Apache, dan dirilis pada akhir tahun 1994. PHP dikembangkan dengan tujuan awal hanya untuk mencatat pengunjung pada website pribadi Rasmus Lertoft. Kemudian, PHP merupakan bahasa pemrograman berbasis web yang dibuat secara khusus untuk membangun aplikasi berbasis web. Selain tersedia secara gratis, PHP juga mudah dipelajari oleh siapapun. Selanjutnya yaitu keuntungan PHP. Yang pertama, akses cepat karena ditulis di tengah kode HTML sehingga waktu respon programnya lebih cepat. Kemudian yang kedua yaitu murah, bahkan gratis, tidak perlu membayar software ini untuk menggunakannya. Kemudian yang ketiga, mudah dipakai. Fitur dan fungsinya lengkap, cocok dipakai untuk membuat halaman web dinamis. Selanjutnya yang keempat, dapat dijalankan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS, dan berbagai varian Unix. Kemudian yang kelima, dukungan teknis banyak tersedia. Bahkan banyak forum dan situs didedikasikan untuk troubleshooting berbagai masalah seputar PHP. Selanjutnya yaitu kelebihan PHP. Yang pertama, keamanan. PHP menyediakan 3 jenis autentikasi user, yaitu HTTP autentikasi, selanjutnya penggunaan cookies, dan penggunaan session. Selain itu, ada beberapa fungsi disediakan seperti CRC32, Crypt, MD5, Base64 Decode, Base64 Encode, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu integritas dengan database. PHP mendukung integritas, kecepatan, dan efisiensi akses ke database yang kebanyakan menggunakan database berjenis relasional seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, cross-platform. PHP mendukung berbagai jenis sistem operasi seperti semua varian Linux, Microsoft Windows, Mac OS, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, reliabilitas. PHP mendukung integritas, kecepatan, dan efisiensi akses ke database yang kebanyakan menggunakan database berjenis relasional seperti MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima ada harga. PHP bebas digunakan dan didistribusikan secara gratis. Saat ini juga banyak hosting gratis dan unlimited mensupport PHP. Kemudian yang keenam, kemudahan bermigrasi. Tujuannya adalah memperbaiki kinerja dan menambah fitur-fitur baru. Kelebihan ini karena banyaknya dukungan terhadap PHP sehingga berdampak PHP terus-menerus dikembangkan. Selanjutnya yang kedua yaitu database. Database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Database adalah susunan rekor data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dalam komputer sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna. Database memiliki peran penting dalam perangkat lunak untuk mengumpulkan informasi, data, atau file secara terintegrasi. Database membuat penyimpanan dan pengelolaan data menjadi lebih efisien. Kemudian ada pun komponen dari database. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem berbasis data adalah memori sekunder hard disk. Kemudian yang kedua, sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya atau resource, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer. Sistem operasi yang banyak digunakan seperti MS-DOS, MS Windows 95, MS Windows NT, dan Unix. Kemudian yang ketiga, basis data.
Basis data dapat memiliki beberapa basis data. Setiap basis data dapat berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel. Database Management System pengolahan basis data secara fisik tidak boleh memakai secara langsung, tapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Kemudian yang keempat, pemakai atau user. Bagi pemakai dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dengan bahasa pemrograman. Selanjutnya yaitu konsep database. Konsep dasar dari database adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah database memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu database dan dihubungkan di antara objek tersebut. Ada banyak cara untuk mengorganisasi skema atau memodelkan struktur database ini dikenal sebagai database model atau model data. Model yang umum digunakan sekarang adalah model relasional yang menurut istilah yaitu mewakili semua informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel itu terdiri dari baris dan kolom, atau definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika. Dalam model ini, hubungan antar tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Selanjutnya yaitu ada MySQL. MySQL merupakan singkatan dari Structured Query Language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang khusus digunakan untuk mengolah database. MySQL merupakan sistem manajemen database yang bersifat relasional, artinya data yang dikelola dalam database akan diletakkan pada beberapa tabel yang terpisah, sehingga memanipulasi data akan jauh lebih cepat. Beberapa keunggulan dari MySQL yaitu cepat, handal, dan mudah dalam penggunaannya. Kemudian didukung oleh berbagai bahasa database. Server MySQL dapat memberikan pesan error dalam berbagai bahasa. Kemudian mampu membuat tabel berukuran sangat besar. Kemudian lebih murah, MySQL bersifat open resource dan didistribusikan dengan gratis tanpa biaya untuk unit platform, OS per 2, dan Windows platform. Selanjutnya yaitu yang keempat ada software XAMPP. XAMPP adalah software atau aplikasi komputer yang banyak digunakan dalam dunia web developer yang juga bisa dipelajari untuk membuat website. Fungsi XAMPP adalah sebagai server lokal atau localhost yang di dalamnya sudah mencakup program Apache, MySQL, dan PHP. Kemunculan XAMPP diawali dengan adanya kesulitan dalam menginstal Apache dan jika akan menambahkan dukungan PHP dan MySQL. Software XAMPP dikembangkan oleh tim bernama Apache Friends pada tahun 2002 yang bisa didapatkan secara gratis dengan label GNU atau General Public License. XAMPP adalah singkatan dari X yaitu Cross Platform, kemudian A Apache, M yaitu MySQL atau MariaDB, kemudian P PHP, dan P Perl yang adalah program-program yang tersedia di software ini. Selanjutnya yaitu ada studi kasus dari kelompok kami, yaitu perusahaan PT Sulvemas Lancar mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu home, about us, dan kontak dan dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, update profile, input data produk dan customer, hapus data produk dan customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan JS dengan menggunakan Tailwind CSS atau Cascading Style Sheet. Dan berikut ini adalah codingan website perusahaan dan database dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh partner saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refdi Subianto dan pada bidang 20 Praktikan Laboratorium Sistem Informasi. Di sini
Saya akan melanjutkan mengenai peran saya untuk menjelaskan bagaimana cara membuat website melalui SAM dan juga PHP database. Untuk langkah awalnya yaitu kita pergi ke ini SAM control untuk memulai dari aplikasi SAM-nya. Kita klik, lalu kita klik start ini, nanti muncul adminnya, dan ini klik start juga, nanti muncul adminnya, dan klik admin yang sini. Nah, kita dialihkan ke Google Chrome untuk ke dalam menu localhost PHP MyAdmin-nya. Nah, kemudian untuk langkah pertama membuat database baru, yaitu di baru, masukkan nama database-nya. Nah, kemudian setelah membuat namanya, klik buat. Database sudah dibuat, yaitu ini. Nah, kemudian kita membuat tabelnya. Tabelnya nanti ada 3, TP karyawan, TP customer, dan juga TP produk. Kita mulai TP karyawan dulu. Ini jumlahnya ada 4, ada 7, yaitu ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan password. Kita buat. Nah, setelah membuat TP karyawan, kita masukin untuk ID karyawannya, kemudian nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, password. Nah, untuk jenisnya kita menggunakan varchar. Varchar itu kombinasi dari angka bisa, dan juga untuk huruf bisa. Ini memakai varchar. Untuk umur memakai integer aja, varchar. Yang saya isi untuk nilainya yaitu 25, umur 3, 25, dan 25. Nah, setelah ini kita untuk menentukan entitasnya. Nah, entitas ini dari ID karyawan kita pilih primary key untuk membedakan dari tabel yang lain dan memiliki keunikan tertentu. 25. Nah, setelah itu jika dirasa selesai, mari klik simpan. Maka tabel karyawan sudah terbentuk. Nah, di sini di karyawan merupakan primary key yang menjadi kunci mempunyai keunikan tertentu. Apabila untuk menambahkan TP karyawannya, bisa klik ini tambahkan.
Nah, ini bisa diisi untuk masuk ke dalam database-nya. Apabila sudah terisi, nanti klik kirim ini. Setelah dibuat tabel karyawan, kita membuat tabel customer-nya. Jumlah kolomnya itu sama 7. Kemudian ini isi dengan nomor pesanan, nama customer, produk, jumlah, harga, dan total. Di sini semua dari tabel menggunakan varchar. Nah, untuk nilainya sama, yaitu 25. Nah, untuk entitasnya itu di nomor pesanan kita menggunakan primary key. Dan kita tulis simpan. Maka tabel customer sudah jadi. Setelah ini kita membuat untuk tabel produknya. Untuk produknya itu terdiri dari 6 kolom. Yang pertama ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan juga stok produk. Lalu di sini menggunakan yaitu varchar semua. Ini itu ada bedakan antara entitas yang lain dan juga angka produk. Di sini 25. Nah, di dalam pesanan ini nanti kita memilih yaitu indeks. Setelah ini mari kita klik simpan. Nah, maka tabel untuk produknya sudah jadi. Sekarang kita akan menghubungkan database ini dengan website yang akan kita buat. Mari kita menuju ke codingan. Ini saya menggunakan langsung codingannya, jadi saya hanya menjelaskan untuk fungsi-fungsinya saja.
Nah, untuk hal pertama yang dibuat, kodingan pertama yang dibuat yaitu index.php, di mana index.php ini nanti simpan ke dalam hddocs. Ini nanti ada pt performance lancar. Nah, di sini nanti kita simpan untuk kodingannya. Harus menggunakan .php karena kodingan yang kita buat itu mengenai PHP. Nah, sini menggunakan kodingannya seperti ini. Itu localhost root, tujuannya dan untuk mengkonekkan MySQL Connect yaitu hostname, username, password, dan dbName. Atau jika tidak terhubung maka kita tulis seperti ini. Nah, setelah membuat index.php, kita membuat home untuk menu home-nya di dalam website kita. Yang pertama, kodingan ini menggunakan HTML. Ini untuk dimana kodingannya menggunakan Tailwind CSS. Kita dapat menghiasi website yang kita buat nanti. Nah, ini untuk headernya, kita menggunakan header dengan terdiri dari ini merupakan gambar logo dari perusahaan kita, dan ini untuk nama perusahaan kita. Nah, di sini itu ada menu login. Nanti kita buat menu login menuju ke database kita yang sudah kita buat. Ini ada home.php, about us, dan juga contact.php. Nanti kita buat kodingannya. Setelah header, kita menuju ke dalam isi-isi dari home tersebut. Dapat yaitu mengenai penyewaan alat shopping ke PT Suplemen Selancar. Ini logo. Di sini menampilkan beberapa produk unggulan dari perusahaan kita. Itu terdapat silver serving, terus ada artikel serving, ada pakaian serving, dan juga ada fins. Ini merupakan produk unggulan dari kita yang akan ditampilkan ke dalam home dari website. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa eksekutif tim yang merupakan pendiri dari perusahaan bersama Belanja, mana saya sendiri sebagai chief executive officer, dan juga ada Dewi Mardiana Vidya yaitu sebagai full stack developer. Ini untuk headernya kita menggunakan laboratorium sistem informasi manajemen, di mana dalam kata laboratorium sistem informasi manajemen untuk bisa menyambungkan ke dalam website LSMI UPN Jatim WordPress. Saya kira sudah selesai, maka kita save. Kita melihat ke dalam websitenya, itu maka muncul seperti ini. Nah, ini ada logo, home, about us, kontaknya, login, tambang. Nah, ini beberapa produk unggulan. Nah, ini untuk executive team-nya. Ini untuk putarnya yang sudah dibuat tadi. Nah, setelah kita membuat home, maka kita menuju ke about us. About us untuk kodingannya kurang lebih di dalam headernya sama, dan juga di dalam footernya sama. Hanya saja merubah untuk di menu home, jadi tombol home-nya itu berubah dari huruf biru ke warna putih, dan untuk about us-nya dirubah ke warna biru dari putih, karena kan kita menuju ke about us. Jadi untuk menekankan di sini tuh
menu about us. Nah, ini untuk codingan sendiri itu mengambil dari modul 2. Nah, sebelumnya sudah membuat website, terdapat beberapa deskripsi dan juga produk. Nah, untuk putarnya itu sama, ada yang dirubah sedikit, jadi kita tinggal copy saja, save, dan kita akan muncul ke dalam menu about us. Nah, seperti ini kurang lebihnya sama. Nah, ini saya hanya mengubah warna dari about us saja dan juga home-nya. Kurang lebihnya seperti ini, seperti modul 2 persis. Ada yang dirubah, jadi tinggal ubah saja codingan dari modul 2. Nah, ini kita hanya mendapatkan footer juga. Nah, saya membuat ini, maka membuat menu kontak. Ya. Nah, menu kontak itu yang sama juga header-nya yang mengubah dari kata kontak itu menjadi warna biru, dan juga warna about us yang menjadi warna putih seperti semula. Ini kita menekankan bahwa di menu itu kita menu kontak. Ini untuk codingan yang ada di menu kontak itu terdiri dari untuk saya sendiri menggunakan kata-kata dan juga slogan dari perusahaan kami. Ini ada address yang merupakan alamat perusahaan kita. Nah, kemudian terdapat negara asal dari perusahaan kita, dan juga ada WhatsApp untuk memudahkan customer menghubungi kita secara langsung. Dan untuk footer itu sama persis seperti di menu home dan bisa buat us data infinity, maka bisa dibuka saja. Nah, kemudian kita save dan kita menuju ke menu kontak. Nah, untuk menu kontak ini ada logo perusahaan, nama perusahaan, dan ada kata-kata slogannya. Nah, ini address. Jadi kita start, kita akan menuju ke dalam Google Maps, menuju ke dalam daerah Surabaya. Ini Indonesia Google Maps, dan juga ini WhatsApp untuk menuju ke dalam WhatsApp jika menghubungi langsung dari perusahaan kita. Ternyata sama, kita diubah. Nah, setelah menu kontak kita menuju ke menu login, di mana menu login ini untuk menu about us ini, untuk template dari isi itu mencari ke dalam Tailwind komponen, juga sama kontak. Jadi dengan home dan nyari di Tailwind komponen, sedangkan about us kan sama seperti modul 2. Dan kontak ini juga mencari template dari Tailwind komponen. Nah, login kan ke dalam login. Login ini sama headernya, masih ada header. Saya menggunakan template juga dari Tailwind komponen, dimana di dalam menu login terdapat casing it untuk daftar, dan ada email untuk memasukkan email dan juga password yang sudah terdaftar di dalam tadi database-nya itu. Nah, ini apabila lupa password, maka nanti diarahkan ke dalam menu lupa password. Nah, di sini ada PHP. Di sini untuk menyambungkan di dalam database ini menggunakan PHP if asset _post login session as start, include index PHP untuk menyambungkan ke indeksnya, mana kita menggunakan user pass karena untuk menghubungkan ke dalam SIM-nya tadi, hubungan TV karyawan, username, dan juga password. Apabila username atau password salah, nanti muncul kata-kata username atau password Anda salah. Ini merupakan script dari codingan kontak saya. Nah, setelah ini kita save, maka menuju ke menu login. Nah, seperti ini menu login saya.
scriptnya digunakan untuk berguna memunculkan warna-warna hijau ini. Nah, sebenarnya yaitu Febrianto, passwordnya 123. Setelah kita login, maka kita diarahkan ke dalam menu dashboard, di mana dalam dashboard ini settingannya seperti ini. Nah, simpel saja menu dashboard, karena menu dashboard ini kan untuk sebagai welcome customer yang sudah memasuki menu produk kita. Karena untuk sama menggunakan WSS dashboard, dan ini hanya menggunakan kata-kata saja. Fiturnya sama, hanya berubah untuk template-nya sama, hanya berubah ke dalam profile, data produk, dan juga data customer. Dan untuk isinya hanya kata-kata saja. Nah, dicetak ini menggunakan template nama yang sudah terdaftar ke dalam database. Jadi tentunya itu sama tentang Fabric dalam dashboard. Kita akan menuju ke menu profile. Mana menu profile ini settingannya seperti ini. Sebenarnya simpel untuk settingan profile. Ini hanya menghubungkan ke dalam database tadi yang sudah kita buat. Untuk fiturnya sama, hanya berubah dalam profilnya warna biru karena kita menekankan bahwa kita sedang berada di dalam menu profile. Untuk tabelnya itu saya menggunakan template dari Tailwind komponen. Nah, ini untuk menekankan mulai tabel data karyawan. Tabel data karyawan itu nanti ada 7 isinya, yaitu nomor gaji karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan password, yang sama seperti database tadi yang sudah kita buat. Nah, lalu untuk ini merupakan script dimana untuk menghubungkan dari tabel karyawan yang sudah dibuat ke dalam SAM tadi. Ini untuk memanggil gaji karyawan, nama karyawan. Ini untuk update profile, nanti ada sendiri update profile menunya. Klik. Nah, itu ya untuk tabel karyawan yang sudah terdaftar ke dalam database tadi. Tadi kan saya mengarahkan untuk mengisi di dalam tabel karyawan, karena jika dibagi maka di dalam kolom ini itu kosong. Nah, kemudian kita akan menuju ke update profile. Update profile itu sama sebenarnya ini ya, karena untuk menghubungkan ke dalam database. Dan untuk fiturnya sama, ada yang berubah, nggak saja. Nah, untuk ini untuk update profile itu kita menggunakan input untuk beberapa ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan password yang secara otomatis nanti muncul ke dalam menu profile tadi. Nah, dapat update profile untuk mengupdate profilnya. Ini untuk menghubungkan lagi ke dalam database. Sudah selesai. Klik update profile, maka muncul seperti ini untuk
Untuk ID karyawan itu sama, 01 sama aja. Nah, untuk karyawan itu sama, umur. Nah, kita akan mengubah nomor teleponnya sendiri. Nama karyawan, itu samakan aja, passwordnya sama. Mana update profile, kita update profilnya. Bila update profil berhasil, maka akan muncul ini. Profil berhasil, maka kita ke data produk. Sepertinya data produk yaitu untuk fiturnya itu kurang lebih sama, hanya mengganti yang biru sama putih itu tadi yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk tabel itu sama seperti tadi yang update profile, hanya saja diganti dengan nomor ID produk, nama produk, harga produk, deskripsi produk, stok produk, transaksi. Nah, untuk menyambungkan ke dalam database itu kurang lebih sama seperti di lookup untuk menu profil lagi. Ini untuk buttonnya juga sama, produk ini sudah saya isi seperti ini. Nah, ini aksi ini nanti ada settingannya sendiri, yaitu untuk menghapus dari ini tadi. Kita ke codingan tambah data produk. Nah, untuk tambah produk itu kurang lebihnya sama, untuk fitur juga sama, untuk menyambungkan juga kurang lebih sama ke seperti update profile tadi, produk, dan ini menyambungkan ke dalam database-nya. Ya, kita ke tambah data produk. Nah, untuk ID produk terus saja 05 nomor pesanan 5, nomor produk itu kita tulis produknya harga produknya itu 10.000, di produknya itu ketersediaan produk itu masih yang kita tambah data produk berhasil, maka akan muncul seperti ini, nomor 3 ya.
Nah, kemudian kita membuat codingan dari aksi. Hapus produk. Nah, hapus produk itu gampang sebenarnya, singkat saja. Hanya untuk menyambungkan ke dalam database-nya itu untuk delete from dari produk saja. Setelah berhasil, jaluk cai ini titik mas. setelah kita membuat untuk codingan hapus produk, kita save, kemudian menuju ke aksi nyoba kita hapus. Nah, kita berhasil dihapus, maka untuk codingan tadi berhasil. Kemudian kita menuju ke data customer. Untuk data customer untuk lebihnya untuk masalah headernya itu sama. Kemudian untuk nomor ini ganti aja nomor pesanan, dari nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, total, ada hasilnya. Nah, untuk menyambungkan ke database-nya kurang lebihnya sama, hanya mengganti ini aja. Kemudian untuk datanya juga ganti tempat data customer. Kita save data customer. Kemudian menuju ke dalam data customer. Tambah data customer berlebihnya sama kayak tambah produk. Headernya juga sama, tambah data produknya hanya saja ganti dengan ininya tadi, data customer juga diganti ininya. Nah, kita selesai, maka save dan ke data customer. Pesanan yaitu nomor kelima, nama customernya Rizal. Berikutnya nama produknya jumlahnya ada. Berarti 120. Nah, dirasa maka kita klik tambah data customer. Maka tambah data customer berhasil. Ya, 7/1-nya sudah. Nah, kita membuat seperti kayak tadi, yaitu aksi untuk menghapus data customer. Nah, ini kurang lebihnya sama, hanya saja diganti dengan data customernya. Save, terus coba bisa. Nah, dan begitu maka data untuk hapus produknya itu berhasil. Setelah itu kita ke dalam menu logout.
kita menggunakan ini itu codingannya. Singkat saja, dan akan kembali ke dalam menu home-nya. Nah, kita coba, kita kembali ke dalam menu home, maka website yang kita buat sudah berhasil. Sekian dari mengenai codingan dan website serta penjelasan mengenai database-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.